Jika kalian berpikir 10 hingga 15 tahun ke depan ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa, ya silahkan. Namun, semuanya itu akan berakhir karena terdapat banyak faktor yang dapat mengubah dinamika tersebut. Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa melalui berbagai proyek infrastruktur. Misalnya saja, seperti Pelabuhan Makassar atau yang dikenal dengan Makassar Newport. Ait, kenapa pelabuhan? Memangnya, sebesar apa dampak pelabuhan pada ekonomi Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa? Sebelum menilai, ada baiknya kita melihat lebih dekat pelabuhan ini. Makassar Newport merupakan salah satu pelabuhan terbesar Indonesia Timur dan sekaligus merupakan calon pelabuhan terbesar di Indonesia. Ya, kalian tidak salah dengar. Pembangunan pelabuhan ini telah dimulai sejak 2015 dan selesai pada Februari 2024. Makassar Newport dirancang untuk menjadi pelabuhan modern dengan fasilitas yang canggih yang mampu menampung kapal-kapal besar dengan kapasitas muatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Saat ini, kapasitas pelabuhan sebesar 2,5 juta TEUs atau 2,5 juta kontainer per tahun, lebih besar daripada sebelumnya yang hanya sekitar 750.000 TEUs. Total lahan pelabuhan yang dimiliki saat ini sekitar 1.428 hektar, dengan panjang dermaga hampir 10.000 km. Namun jangan salah, pembangunan pelabuhan ini terus berlanjut ke tahap berikutnya, hingga tahap akhir tahun 2037 yang sebagian besar dari pulau reklamasi. Jika pembangunan tahap akhir selesai, diperkirakan akan menelan biaya hingga sekitar 87,57 triliun. Sekaligus, Pelabuhan Makassar Newport akan memiliki kapasitas maksimal hingga 17,5 juta TEUs atau 17,5 juta peti kemas. Jika dibandingkan dengan pelabuhan terbesar Indonesia saat ini, Tanjung Priok, kapasitasnya hanya sekitar 11,5 juta TEUs. Tentu, Makassar Newport nantinya akan lebih besar daripada pelabuhan terbesar yang Indonesia miliki saat ini. Lantas, buat apa membangun pelabuhan sebesar ini? Apakah hanya untuk jalur distribusi barang dari Jawa ke wilayah Indonesia Timur atau sebaliknya saja? Jawabannya bukan. Jika kalian lihat roadmap pembangunan infrastruktur dan kawasan industri di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Indonesia bagian timur, maka akan sangat memiliki relasi yang sangat kuat dengan pelabuhan ini. Misalnya saja, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dirancang menjadi kota pintar yang memanfaatkan teknologi terkini dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga nantinya akan menciptakan banyak peluang bisnis dan lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil dan profesional. Sekali lagi, bagi tenaga kerja terampil dan profesional. Ya, semacam mini Singapura. Jadi, kota ini akan menampung orang-orang yang memiliki kualitas SDM yang tinggi. Hal ini membuat IKN sangat menarik bagi investor untuk tinggal dan berinvestasi di wilayah dan di kota-kota sekitar. Jadi kalau ada yang bilang IKN dibangun hanya untuk pemerintah dan kaum elit, ya itu benar. Dan justru itu yang kita harapkan, orang-orang kaya ngumpul di IKN. Karena orang-orang kaya bukan hanya cuma bawa badan doang bro, tapi mereka juga bawa duit. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan Singapura kan? Negaranya dipermak, disediakan fasilitas publik yang baik, segala macam ada di sana. Sehingga orang kaya di seluruh dunia tertarik untuk datang ke sana. Bahkan orang-orang kaya dari Indonesia datang ke Singapura, baik hanya untuk sekedar liburan, beli properti, bahkan mempunyai bisnis di Singapura. Nah itu kan harapan dibangunnya IKN bro. Kalau versi Indonesia, malah, calon investor disediakan lokasi khusus berbisnis yang berbentuk kawasan industri, seperti kawasan industri Karingau, Batu Licin, KBS, Bulungan, dan lain-lain, sehingga nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia bro. Nah, sebagai kota metropolitan di masa depan, tentu IKN membutuhkan pasokan barang yang konsisten dan efisien. Tentu, Pelabuhan Makassar Newport memiliki peran besar untuk menjadi gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara yang siap menampung arus logistik menuju IKN. Selain itu, tak jauh dari IKN, terdapat sebuah kawasan industri yang memiliki luas sekitar 30.000 hektar, atau setara gabungan antara kawasan industri Batang dan Bekasi, yang saat ini menjadi tulang punggung industri Indonesia. Kalian bisa bayangkan, kawasan industri Karawang dan Bekasi jika digabung masih kalah luas dari kawasan industri yang ada di Kalimantan Utara ini. Kawasan industri ini juga dinobatkan sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia.
Di dalamnya terdapat pabrik baja berkapasitas 5 juta ton per tahun, pabrik baterai kendaraan listrik berkapasitas 265 gigawatt hours per tahun, atau 13 kali lipat lebih besar daripada pabrik baterai yang ada di Karawang. Kemudian ada juga pabrik panel surya yang berkapasitas 1,4 juta ton per tahun, pabrik kimia sekitar 64 juta ton, dan pabrik alumina yang berkapasitas 3 juta ton per tahun. Melihat kapasitas produksi kawasan industri yang terletak di Kaltara ini, pasti nantinya akan ada jutaan kontainer yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan diekspor. Sedangkan di Pulau Sulawesi sendiri, terdapat sebuah kawasan industri terintegrasi mengolah mineral tambang dari hulu hingga hilir. Sekali lagi, dari hulu hingga hilir. Saat ini saja, di dalam kawasan itu terdapat sekitar 54 perusahaan yang aktif berproduksi selama 24 jam dengan jumlah total karyawan sebanyak 80.000 orang. Produk yang dihasilkan dari kawasan industri ini yakni berasal dari nikel dan turunannya. Untuk kapasitas produksinya jangan diragukan lagi deh. Kawasan industri ini mampu mengolah hingga 25 juta metrik ton nikel ore yang menghasilkan 3 juta ton stainless, 3,5 juta metrik ton carbon steel, 300.000 nikel pig iron, 72.000 nikel matte, 1,1 juta ton ferronikel, 781.000 ton NPI, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kita saat ini tak lagi ekspor tanah doang bro. Sekarang kita sudah ekspor produk setengah jadi, bahkan produk jadi. Selain itu, tak jauh dari kawasan tersebut, direncanakan juga akan dibangun sebuah pabrik baterai EV atau baterai kendaraan mobil listrik yang terletak di kawasan industri hijau Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mengenai dari negara mana investornya, masih simpang siur bro. Namun info yang admin dapat, ada beberapa negara, yakni Korea Selatan, Inggris, Swiss, Belgia, dan Cina. Rencana pembangunan pabrik baterai ini cukup wajar, karena IMIP sendiri saat ini telah memiliki 4 pabrik kadota baterai EV, diantaranya dikembangkan oleh PT Huayu Cobalt, GMB, Fajar Material Industri, dan Teluk Metal Industri. Adapun total kapasitas produksi kadota baterai EV dari keempat pabrik tersebut, yakni mencapai 240.000 metrik ton nikel kobalt dan nikel sulfida, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4.800.000 mobil listrik. Dari keempat pabrik tersebut, 2 diantaranya telah beroperasi, yakni PT Huayu Nikel Cobalt yang berkapasitas produksi kadota sekitar 70.000 ton nikel kobalt per tahun, PT GMB New Energy Material dengan kapasitas 50.000 ton nikel sulfida dan nikel kobalt per tahun, dan 2 sisanya masih dalam tahap pembangunan bro. Dari contoh-contoh di atas, maka bisa dipastikan pembangunan pelabuhan Makassar atau Makassar Newport telah disiapkan oleh Presiden kita jauh-jauh hari untuk menyambut mesin ekonomi baru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, di mana pelabuhan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam transformasi ekonomi Indonesia. Bukan hanya sebagai pusat distribusi regional sentral perhubung antara Indonesia Barat dan Timur, tetapi juga menjadi gerbang utama untuk ekspor produk-produk dari kawasan industri hijau ke pasar domestik maupun pasar internasional bro. Saya rasa sudah cukup informasinya dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!